pagi pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Siti dari Sampah Pro Channel. Nah, pemirsa, di liputan kemarin kita sudah membahas tentang pengelolaan sampah organik dengan metode HSL. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah skala kawasan di TPS 3R. Sekarang kita ada di TPS Mustika Ikhlas. TPS Mustika Ikhlas berada di kawasan perumahan Mustika Ikhlas Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, dan dibangun oleh Desborda pada tahun 2005. TPS Mustika Ikhlas merupakan pilot project pertama pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan merupakan cikal bakal TPS 3R di Indonesia. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Suparno yang merupakan ketua dari kelompok swadaya masyarakat pengurus TPS 3R. Selamat pagi Pak Parno. Selamat pagi Mbak Siti ya. Pak Parno, bisa ceritain sedikit tentang pengelolaan sampah di TPS ini? Sekarang itu bisa berapa kakak yang dikelola di sini? Oh baik Mbak Siti. Sebelumnya kita mau bercerita bahwa TPS 3R Mustika Ikhlas ini adalah TPS tertua di Indonesia, yang mana pembangunan oleh Kementerian PUPR dan untuk BES dan Borda sangat selalu mensupport kepada kami. Untuk pelayanan di tahun 2005 itu sebanyak 1.200 KK. Di tahun 2020 ini sekarang kita sudah melayani ada 4.245 KK dan nantinya akan sebanyak 4.800 KK. Dengan pekerja kita yang ada sekarang ada 10 orang. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan di TPS 3R ini berjalan dengan lancar. Jadi sekarang kira-kira jumlah sampah masuk per hari itu bisa sampai berapa Pak? Sampah masuk per hari di TPS 3R ini 8 sampai 8,5 ton per hari masuk sampah. Biasa banyak sekali dengan target hampir 5.000 kakak di sini. Jadi kita pengen lihat langsung nih pengelolaan sampah di TPS ini. Nanti Pak Parno bisa langsung ceritakan dimulai dari awalnya sampah rumah tangga sampai pengelolaan berikutnya. Ya Pak Parno, Ya, kita ceritakan. Mbak Siti, kita langsung ke lokasi ya. Oke, baik. Ya, jadi kita ceritakan sampah dari warga, ya, turun. Nah, begitu sampah dari warga masuk ke TPS 3R, langsung dipilah-pilah, ya. Itu ada sampah ini Mbak Siti ya. Ada sampah yang organik. Sampah organik itu berupa sisa-sisa sayuran, potongan-potongan ya, sayur yang seperti sampah organiknya. Ini ada sampah yang non organik, ada kertas, plastik, botol ya, ada kardus kaleng. Untuk yang sampah organik ini kita diproses di mesin caca di sana. Itu butuh waktu sebulan untuk menjadi kompos. Nah, jadi pilahan sampah organik sebelum masuk ke mesin pencaca kita proses timbang ya, ditimbang dulu. Setelah ditimbang, sampah organik ini masuk ke mesin caca, selanjutnya dimasuk tumpukan hidro umur 1 minggu. Nah, jadi pada saat umur 1 minggu itu kita semprotin dengan molase ya, suatu cairan di mana molase itu untuk penguraiannya lebih cepat dan pupuknya itu berkualitas. Nah, jadi dari umur 1 minggu nanti digeser ke umur yang 2 minggu. Jadi umur 1 minggu dia penguraian, lamanya setelah seminggu geser ke proses umur 2 minggu. Nah, penguraian terus lagi, jadi geser lagi ke proses umur 3 minggu. Nah, selanjutnya kita
4 minggu. Nah, setelah 4 minggu ini, kemudian pematangan langsung kita lakukan pengayakan. Nah, setelah diayak, yang halus itu kita bungkus ya. Jadi setelah pengayakan yang halus kita bungkus menjadi pupuk kompos. Begitu. Yang kasar kembali ke windrow umur seminggu. Ya, sampah non organik kita ada tempatnya ya. Nah, ini lagi proses dikarungin hasil pilahannya. Sampah yang non organik sudah sesuai dengan jenisnya. Karungnya itu yang kresek, khusus kresek 1 karung, yang botol mineral 1 karung ya. Setelah diikat rapi, kemudian ditumpuk di tempat penyimpanan sampah non organik di sini. Nah, nanti setelah pengepul datang, sampah non organik ini kita jual kepada pengepul. Setelah lihat proses yang tadi kita dari rumah warga masuk ke TPS 3R, pasti ada masalah ya Pak ya? Iya, betul. Dan betul, masalah betul. utamanya dari dulu sampai sekarang tuh yang belum terselesaikan tuh apa ya Pak ya? Oh, baik Mbak Siti. Kita di TPS 3R ini mengalami kesulitan ya dari dulu, karena kita sudah seringkali sosialisasi kepada masyarakat supaya memilah dari rumah tangga, tapi susahnya masyarakat sampai sekarang untuk memilah, sehingga di kita ini mengalami kesusahan karena dalam plastik ini masih bercampur-campur antara sampah organik dan sampah non organik. Terkadang itu di dalam kresek itu ada tusuk sate, kadang ada juga beling. Jadi terkadang karyawan kita itu ada yang terkena tusuk sate atau beling. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi ini yang kendala di kita Mbak Siti. Jadi belum ada pemilahan dari rumah dari warga. Kemarin sempat ada program HSL di sini gimana Pak? Nah, ini saya sangat berterima kasih sekali Mas Siti ya. Dengan adanya dari BES itu ada program HSL, kita di sini di TPS 3R terbantu adanya program gentong HSL. Jadi di sini mengurangi Masukkan sampah organik ya? permasalahan sampah organiknya, betul. Warga bisa mengelola organiknya dan TPS 3R Ya. kurang bebannya untuk mengelola sampah organik. Tadi kita dikasih tahu proses sama masalah yang ada di sini, dan kita pengen tahu keuangan dan kelembagaan di TPS gimana. Untuk TPS ini organisasinya terdiri dari siapa aja Pak? Oh baik, di sini kelembagaan di sini ya, Ya. ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi kepengurusan di sini ada 3 dan Semuanya aktif. semuanya aktif. Alhamdulillah berjalan dengan Kalau lancar. keuangan gimana Pak di sini? Sumber dananya dari pembangunannya dulu gimana sampai saat ini proses keuangannya bagaimana? Oh baik Pak Siti. Untuk keuangan di TPS 3R ini kita mengandalkan dari iuran warga, yang mana per KK kita kenakan 12.000. Jadi dengan perputaran uang yang masuk itu alhamdulillah ya Mas Siti ya, bisa untuk menggaji karyawan dan biaya-biaya operasional lainnya. Contohnya Pak operasionalnya? Operasionalnya jadi Gaji. bensin kita ada 2 motor VR, ada mobil losbak 1. Satu bulan bisa habis berapa? Untuk bensin pengangkut warga kita habis 2.100.000. Oh, total gaji pegawai? Pegawai kita total keseluruhan gajinya ada 21.635.000. Jadi di samping itu kita juga membayar truk Iya. residu. Jadi kita bayar residu setiap bulan kurang lebih 14 juta Ke mana? ke pemerintah daerah. Ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang. Ya siap.
Berarti TPS Mustika Tiga Raksa ini sudah berjalan kurang lebih 15 tahun ya Pak ya? Iya, betul. Dan kunci keberhasilan dari pengelolaan sampah di sini yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ataupun stakeholder setempat. Mungkin dari Pak Parno ada manfaat yang dirasakan lebih, bisa diberitahukan ke masyarakat yang lain? Oh, baik Mbak Siti ya. Manfaat yang kami rasakan setelah mengelola sampah kurang lebihnya 15 tahun ini, yang pertama buat masyarakat. Masyarakat itu merasa nyaman karena tempat tinggalnya bersih, lingkungannya sehat. Nah, di samping itu masyarakat kita bina untuk membuat kerajinan tangan dari sisa sampah yang non organik. Itu buat masyarakat, Mbak Siti. Buat pekerjanya alhamdulillah kita memadai dengan penghasilan yang ada. Alhamdulillah Mbak Siti ya. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, ini karena kita di perumahan, developer pun merasa ikut senang karena lingkungan perumahan ini benar-benar tertata rapi dan bersih dengan pengambilan sampah yang rutinitas. Dan yang terakhir dari pihak Pemda itu sangat terbantu dengan adanya kita di TPS 3 ini, dengan adanya proses pemilahan sehingga mengurangi timbunan yang ada di TPA. Nah, itu manfaat yang diterima, yang dirasakan langsung oleh pengurus ataupun masyarakat sekitar TPS 3R Mustika Ikhlas Tiga Raksa. Pak Parno, terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan tim Sampah Pro Channel. Mungkin dari Pak Parno ada pesan-pesan untuk masyarakat di luar sana? Ya. Silakan. Baik Mbak Siti, kami berpesan kepada masyarakat luas yang ada di Indonesia ini, marilah kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta masyarakat yang sehat. Demikian liputan kita kali ini tentang pengolahan sampah skala kawasan di TPS 3R Mustika Ikhlas Tiga Raksa. Jangan lupa ya, klik like, comment, and subscribe kita di channel ini. Dan salam dari kita Sampah Pro Channel. Keep clean and keep healthy. Lingkungan bersih, indah, sehat, idaman kita semua. Jangan biarkan sampah berserakan, mari bersihkan. Perilaku mengurangi sampah, perilaku terpuji. Perilaku memilah sampah, perilaku teladan, perilaku mengkomposkan sampah, perilaku terhormat, perilaku mendermakan sampah, perilaku mulia. Sampah kurangi, sampah pilakan, sampah komposkan, sampah dermakan, sampah kurangi, sampah pilakan, sampah komposkan, sampah dermakan. Lingkungan bersih, indah, sehat, terasa bahagia. Lingkungan bersih, indah, sehat, terasa bahagia. Tuhan, terimalah baktiku.